Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bella Afelia, nomor 242040009. Saya dari Prodi Teknik Matematika kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan step by step salah satu materi mata kuliah geometri bidang yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI, yaitu tentang melukis segitiga dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk simak baik-baik videonya. Pertama kita membuat garis ini. Di sini kita mempunyai segitiga ABC. Langkah awal kita membuat lingkaran yang berpusat di titik A dan memotong garis dua titik di garis CB. Untuk langkah kedua kita membuat dua lingkaran yang berjari seri sama dan berturut-turut berpusat di titik C dan B. Kedua lingkaran ini harus saling berpotongan. Perpotongannya kita tandai dengan titik F. Lalu kita tarik garis dari titik A ke titik F. Lalu kita tandai juga perpotongan garis AF dengan BC. Nah, setelah itu kita sembunyikan dahulu ya garis-garis yang sudah tidak kita butuhkan. Garis AB ini merupakan garis tinggi segitiga ABC. Yang kedua kita akan membuat garis bagi. Di sini kita sudah mempunyai segitiga ABC. Langkah awal kita membuat lingkaran berpusat di titik A yang memotong garis AC dan AB. Kedua kita membuat dua lingkaran berpusat di C dan B yang masing-masing saling berpotongan memiliki jari-jari yang sama. Setelah itu kita tandai perpotongan lingkaran tersebut dengan titik H, lalu kita tarik garis dari A ke H, lalu kita tandai juga perpotongan garis AH dan CB dengan titik I. Kita sembunyikan dahulu garis yang sudah tidak digunakan. Nah, AL adalah garis bagi segitiga ABC. Ketiga, kita membuat garis berat. Pertama, untuk membuat garis berat kita membuat dua lingkaran yang berjari-jari sama dan berpotongan. Perpotongan dua lingkaran tersebut kita tandai dengan titik D dan E. Dari titik D dan E ini kita tarik sebuah garis DE. Nah, di situ garis DE dan BC saling berpotongan dan perpotongannya kita tandai dengan titik F. Lalu titik A dan titik F kita tarik garis. Nah, kita sembunyikan dahulu garis dan bidang yang sudah tidak kita butuhkan. Garis AF merupakan garis berat segitiga ABC. Selanjutnya kita membuat segitiga yang diketahui sisi-sisinya. Misalnya buatlah sebuah segitiga yang diketahui panjang AD sama dengan 8, panjang PC sama dengan 5, dan panjang AD sama dengan 4. Langkah awalnya kita membuat garis AB yang panjangnya 8 cm. Setelah itu kita membuat lingkaran yang berpusat di B berjari-jari 5 cm. Lanjut membuat lingkaran berjari-jari 4 berpusat di A. Di situ terdapat titik perpotongan lingkaran A dan B, kita tandai dengan titik C. Langkah terakhir kita tarik garis dari BC dan dari AD. Nah, ini terbentuklah segitiga ABC. Lanjut kita membuat segitiga yang diketahui sisi. Misalnya buatlah sebuah segitiga yang diketahui panjang AB sama dengan 10, besar sudut BAC 64 derajat dan panjang AC sama dengan 7. Langkah awal kita membuat garis AB yang panjangnya 10 cm. Lalu kita membuat sudut BAC 64 derajat. Dari sini kita tarik
garis dari A ke B aksen. Langkah selanjutnya kita membuat lingkaran dengan jari-jari 7 berpusat di titik A. Nah, dari sini terdapat perpotongan antara garis B aksen dan dengan lingkaran kita tandai dengan titik C. Lanjut, kita tarik garis dari titik C ke B, maka segitiga ABC pun terbentuk. Lalu membuat segitiga yang diketahui sudut sisi sudut. Misalnya, dapat sebuah segitiga yang diketahui besar sudut BAC sama dengan 50 derajat, panjang AB sama dengan 12, dan besar sudut ABC sama dengan 73 derajat. Langkah awal kita membuat garis AB yang panjangnya 12. Lalu kita membuat sudut BAC 50 dan kita juga membuat sudut ABC 73 derajat. Lalu kita membuat sinar garis yang melalui titik A dan B aksen, juga titik B dan A aksen. Nah, perpotongannya kita tandai dengan titik C. Lalu tinggal kita tarik garis dari AB dan BC. Nah, kita sembunyikan dulu sinar garis tadi sehingga segitiga ABC pun terbentuk. Selanjutnya membuat segitiga yang diketahui sisi-sisi sudut. Misalnya, dapat sebuah segitiga yang diketahui panjang AB sama dengan 8, BC sama dengan 14, dan besar sudut ABC sama dengan 56 derajat. Pertama, kita membuat garis AB yang panjangnya 8. Lalu kita membentuk sudut ABC yang besarnya 56 derajat. Dari sini kita membuat sinar garis melalui titik B dan A aksen. Selanjutnya membuat lingkaran yang berpusat di titik A dengan jari-jari 14. Nah, terdapat perpotongan antara sinar garis dengan lingkaran, kita tandai dengan titik C. Langkah terakhir, kita tinggal tarik garis dari titik C ke titik A. Kita sembunyikan dulu bidang yang tidak diperlukan sehingga segitiga ABC pun terbentuk. Lanjut membuat segitiga siku-siku. Misalnya, lukislah segitiga siku-siku dengan panjang AB sama dengan 6 dan BC sama dengan 10. Pertama, kita membuat garis AB dengan panjang 6 cm terlebih dahulu. Setelah itu, kita melukis sudut B dengan besar 90 derajat. Lalu, kita membuat garis B dengan besarnya 10 secara vertikal. Yang terakhir, kita tinggal bikinkan garis antara titik A dan B sehingga segitiga siku-siku ABC pun sudah terbentuk. Lalu kita akan membuat segitiga sama kaki. Misalnya, lukislah sebuah segitiga sama kaki dengan panjang AB sama dengan A aksen B sama dengan 14 dengan sudut AB A aksen sama dengan 42 derajat. Langkah pertama, kita membuat garis AB dengan panjang 14 cm.
kedua, kita membuat sudut dengan titik sudut di B yang besarnya 42 derajat. Lalu kita hubungkan dari titik B ke A aksen. Setelah itu kita membuat lingkaran pusat di B dengan jari-jari 14. Titik perpotongan antara lingkaran dan garis AB berada di A aksen, kita hubungkan ke titik A sehingga segitiga sama kaki sudah terbentuk. Yang terakhir, kita akan membuat segitiga sama sisi. Misalnya, lukislah sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 14 cm. Langkah awal sama, yaitu kita membuat garis AB dengan panjang 14 cm. Setelah itu kita membuat dua lingkaran yang jari-jarinya sama dengan panjang sisi. Lalu dari dua buah lingkaran ini saling berpotongan, kita notasikan salah satu potongannya dengan titik E. Lalu kita tinggal menarik garis dari AE dan BE. Segitiga sama kaki pun sudah terbentuk. Itu tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.